Sunda bukan hanya sebuah nama daerah, tapi sebuah warisan, sebuah peradaban yang tumbuh dari leluhur-leluhur agung. Di balik heningnya hutan dan megahnya gunung-gunung di tanah Parahyangan, tersimpan kisah para raja, mereka yang bukan hanya memimpin, tapi mewariskan jati diri. Dari Salakanagara yang pertama, Tarumanagara yang berjaya, hingga Pajajaran yang melegenda, inilah kisah para raja yang menjadi akar sejarah, darah nenek moyang, dan jiwa masyarakat Sunda hari ini. Maharaja Tarusbawa. Ia berasal dari Sunda Sambawa yang menggantikan Linggawarman sebagai Raja Tarumanagara terakhir, sekaligus mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Sunda di Pakuan sebagai pusat pemerintahan yang baru menggantikan Sundapura di Bekasi. Penobatan Sri Maharaja Tarusbawa terjadi pada tahun 669 Masehi. Dalam cerita Parahyangan, ia diberi gelar tohaan di Sunda dan menjadi cikal bakal raja-raja Sunda yang kelak memerintah berikutnya di Tatar Pasundan. Setelah Tarusbawa meninggal pada tahun 723 Masehi, Sanjaya diangkat menjadi Raja Sunda mewakili istrinya yang merupakan cucu dari Tarusbawa. Pada tahun itu juga Sanjaya berhasil merebut kekuasaan Galuh dari Rahyang Purbasora yang telah mengkudeta ayahnya, Brata Senawa atau Rahyang Sena, dari tahta Raja Galuh. Oleh karena itu seluruh wilayah Sunda dan Galuh berada di bawah kekuasaan Sanjaya. Temperan mewarisi kekuasaan Pakuan dan Galuh pada tahun 732 Masehi setelah Sanjaya menjadi Raja Kalingga Mataram. Temperan berkuasa selama 7 tahun, dari tahun 732 sampai tahun 739. Ia meninggal ketika terjadi kudeta oleh Sang Manarah atau Ciung Wanara. Haryang Banga atau Prabu Kertabuana Yasawiguna Haji Mulya berkuasa pada tahun 739 sampai 760 Masehi. Setelah tahun 759, ia hanya berkuasa di sebelah barat Sungai Citarum. Sebuah naskah abad ke-14 Masehi menyebut bahwa Sang Banga pernah membangun parit di Pakuan. Hal ini dilakukannya sebagai persiapan untuk mengukuhkan diri sebagai raja yang merdeka dari Galuh. Lepasnya Pakuan dari Galuh terjadi setelah 20 tahun Banga menjadi penguasa Pakuan. Rakyan Medang adalah putra Sang Banga. Ia meneruskan kekuasaan di tahta Sunda dan berkuasa selama 17 tahun dengan gelar Prabu Hulu Kujang. Ia tidak mempunyai anak lelaki, sehingga tahta kerajaan jatuh kepada menantunya Rakyan Hujung Kulon. Rakyan Hujung Kulon bergelar Prabu Gilingwesi. Ia naik tahta menggantikan mertuanya Rakyan Medang dan berkuasa dari tahun 783 sampai 795 Masehi. Rakyan Hujung Kulon juga tidak memiliki putra lelaki, sehingga tahta kerajaan jatuh ke tangan menantunya, Rakyan Diwus atau Prabu Pucuk Bumi Darmeswara.
Raja ke-19 dari tahta Sunda yang berkedudukan di Galuh. Ia menikah dengan putri dari Sriwijaya yang masih kerabat dari Raja Wurawuri. Dari perkawinannya, ia mempunyai anak yang bernama Jaya Bupati yang kemudian menggantikannya. Srijaya Bupati atau lengkapnya Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati naik tahta menjadi Raja Sunda yang ke-20. Ia menjadi menantu dari Dharmawangsa Teguh dari Jawa yang juga mertua dari Erlangga. Istrinya adalah adik Dewi Laksmi, istri Erlangga yang kemudian menjadi prameswarinya. Karena pernikahannya itulah ia mendapat gelar Dharmawangsa yang dicantumkan dalam prasasti Cibadap yang ditemukan di Sukabumi. Prabu Lingga Buana Wisesa menggantikan ayahnya Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa menjadi raja yang memerintah selama 7 tahun. Ia gugur di Palagan Bubat bersama putrinya Dyah Pitaloka Citra Resmi bersama dengan rombongan kerajaan Sunda lainnya dalam mempertahankan harga diri dan melawan kecurangan Majapahit. Karena anak laki-lakinya, yaitu adik Dyah Pitaloka masih berumur 9 tahun, maka tahta kekuasaan digantikan oleh adiknya, Patih Mangkubumi Suradipati, yang dikenal dengan nama Prabu Bumi Sora. Karena meninggal di Bubat, Prabu Lingga Buana dikenal juga dengan nama Sang Mokteng Bubat. Prabu Bunisora atau Mangkubumi Suradipati adalah adik Prabu Lingga Buana yang gugur dalam Perang Bubat. Ia menjadi penerus tahta Sunda karena putra mahkota saat itu masih kecil, yaitu Wastu Kancana yang masih berumur 9 tahun. Bunisore memerintah tanah Sunda selama 14 tahun, sebelum akhirnya digantikan oleh Sang Wastu Kancana yang telah dewasa. Prabu Anggalarang atau Niskala Wastu Kancana naik tahta menggantikan sang paman Bunisora pada tahun 1371 Masehi. Ia adalah putra Prabu Lingga Buana yang gugur dalam Perang Bubat di tahun 1357 Masehi. Saat terjadi peristiwa Bubat, ia masih berusia 9 tahun dan diasuh oleh pamannya. Ia membagi wilayah Sunda kepada 2 orang putranya, yaitu Kerajaan Galuh di sebelah timur dan Kerajaan Sunda di sebelah barat. Setelah wafat di Nusalarang, Niskala Wastu Kancana dikenal dengan Sang Mokteng Nusalarang. Prabu Susuk Tunggal, putra Wastu Kancana, dari istrinya Rara Sarkati, putri penguasa Lampung. Ia menggantikan tahta kerajaan Sunda dari ayahnya di daerah Parahyangan bagian barat dan bertahta di Pakuan. Sementara saudara seayah lain ibu, Prabu Dewa Niskala berkuasa di Galuh, Parahyangan bagian timur. Selama berkuasa di Pakuan, ia mendirikan pusat pemerintahan dan membangun keraton Sri Bima, Punta Narayana, Madura, Suradipati. Sang Susuk Tunggal tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga tahta kerajaan Sunda diwariskan kepada menantunya, Jaya Dewata dari keraton Galuh yang menikahi putrinya, Kentring Manik Mayang Sunda. Jaya Dewata adalah putra Dewa Niskala dari keraton Galuh yang menjadi menantu Prabu Susuk Tunggal. Ia menggantikan sebagai penguasa Sunda pada tahun 1482 Masehi. Prabu Jaya Dewata bergelar Sri Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun. Di masa kepemimpinannya lah Pakuan mencapai puncak kejayaannya.
Pada waktu yang bersamaan, Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya. Dan di tahun itu pula, ia menerima tahta Sunda dari mertuanya, Sang Susuk Tunggal. Dengan demikian, kedua kerajaan itu berada kembali dalam satu tangan, Jayadewata. Jayadewata memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai ibu kota. Sekali lagi, Pakuan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Sunda. Dan sejak masa Jayadewata inilah, kerajaan Sunda lebih dikenal dengan nama Pajajaran. Hal ini dinisbahkan kepada nama ibu kotanya, Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi adalah nama tokoh yang terkenal dalam sejarah kesusastraan Sunda, gelar yang diberikan kepada Sri Baduga Maharaja Jayadewata. Surawisesa adalah putra Sri Baduga Maharaja dari istrinya Mayang Sunda dan merupakan cucu Prabu Susuk Tunggal. Surawisesa dipuji oleh naskah Carita Parahyangan dengan sebutan Kasuran atau Perwira, Kadiran atau Perkasa, dan Kuanen, yaitu pemberani. Selama 14 tahun masa pemerintahannya, Surawisesa telah berperang sebanyak 15 kali. Ia memimpin 1000 pasukan tanpa mengalami kekalahan. 2 tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk ayahnya, ia meninggal dan dimakamkan di Padaren. Ia kemudian digantikan oleh putranya Ratu Dewata. Prabu Dewata Buanawisesa dikenal dengan nama Ratu Dewata. Ia naik tahta menggantikan ayahnya, Surawisesa, yang wafat pada tahun 1535 Masehi dan dikebumikan di Padaren. Melama bertahta menjadi raja, Ratu Dewata dikenal sangat alim dan cenderung menjadi raja resi ketimbang mengurus segala permasalahan yang terjadi di negaranya. Di masa kepemimpinannya, terjadi serangan mendadak di luar keraton Pakuan oleh pasukan tidak dikenal. Beruntung, ia masih memiliki pasukan bala mati yang tetap setia menjaga keutuhan kerajaan. Prabu Sakti menggantikan Ratu Dewata pada tahun 1543 Masehi. Demi mengatasi segala permasalahan kerajaan sepeninggal Ratu Dewata yang alim, ia bersikap keras, bahkan cenderung kejam dan lalim. Di masa kepemimpinannya, Pajajaran mengalami degradasi moral. Banyak pasukan bercerai-berai yang akhirnya melemahkan kekuatan kerajaan. Ratu Sakti wafat pada tahun 1567 Masehi dan dimakamkan di Pengpelengan. Tahta kerajaan kemudian dilanjutkan oleh Prabu Nilakendra yang terkenal dengan nama Tohaan Dimajaya. Ketika Nilakendra bertahta, Pajajaran sudah berada dalam kondisi yang tidak menentu. Frustasi telah melanda, tidak hanya di lingkungan kerajaan, tetapi juga sudah menyebar ke segala lapisan masyarakat. Ia mencoba memperbaiki situasi dengan memperbagus keraton, membangun taman-taman, dan menghias jalan-jalan dengan panji keramat. Kondisi kerajaan yang sudah tidak memungkinkan untuk menghadapi serangan musuh gabungan yang bisa datang setiap saat, mendorong raja dan para pembesar kerajaan memperdalam aliran Tantra. Ketika muncul serangan pasukan Banten yang terjadi di masa Nilakendra berkuasa, ia memilih untuk mengungsi dan meninggalkan keraton. Pakuan hanya dijaga oleh keluarga kerajaan yang tidak ikut mengungsi serta sejumlah besar pasukan yang masih setia menjaga keraton. Demikianlah sejak saat itu ibu kota Pakuan telah ditinggalkan oleh raja dan dibiarkan nasibnya berada pada penduduk dan para prajurit yang ditinggalkan. Namun ternyata Pakuan sanggup bertahan 12 tahun lagi. Tahun 1567 Masehi, tahta kerajaan Sunda Pajajaran dilanjutkan oleh Prabu Surya Kancana atau Prabu Raga Mulya atau yang dalam Carita Parahyangan disebut Nusya Mulya. Prabu Surya Kancana sendiri merupakan nama yang diberikan dalam naskah Wangsakerta. Prabu Surya Kancana tidak berkedudukan di Pakuan tetapi di Pulasari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia dikenal pula sebagai Pucuk Umun atau Panembahan Pulasari.
Yang kemungkinan raja ini berkedudukan di Kaduhejo, Kecamatan Menes, pada lereng Gunung Palasari. Tepat pada tahun 1579 Masehi, Pakuan Pajajaran runtuh seiring datangnya gelombang serangan besar-besaran yang dilakukan pasukan Banten atas dukungan Demak di bawah komando Panembahan Maulana Yusuf. Serangan tersebut mengakhiri kejayaan Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran.